Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Cihuy! Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Selamat datang kembali di Renungan Harian pada pagi hari ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen, dan juga bagikan ke saudara-saudara yang lainnya. Tema kita pada pagi hari ini adalah siapakah Yesus bagi Anda? Pembacaan kita terambil dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, saudara, saya tadi sudah mengatakan bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah siapakah Yesus bagi Anda, atau siapakah Yesus bagi saudara-saudari. Ya, di dunia ini tidak terhitung jumlah orang yang mengenal nama Yesus. Tetapi bagi setiap orang, nama Yesus mungkin mempunyai arti yang berbeda. Bagi sebagian orang, Yesus adalah orang Yahudi, anak tukang kayu yang dikenal karena ajarannya. Orang lain berpendapat bahwa Yesus adalah orang yang baik dan bijaksana. Nah, sebagian lagi berpendapat bahwa Yesus adalah nabi yang terbesar, dan banyak juga yang berkata bahwa Yesus hanyalah tokoh sejarah. Nah, saudara yang terkasih, memang kita bisa membaca berbagai buku yang menulis tentang asal-usul dan kehidupan Yesus. Tetapi hanya Alkitab yang menulis bahwa Ia adalah Anak Allah yang sudah menebus dosa manusia. Ia adalah Tuhan. Alkitab jugalah yang menulis bahwa dari mulanya Allah sudah mempersiapkan kelahiran Yesus melalui silsilah yang sangat rumit dalam bangsa Israel. Semua itu menunjukkan bahwa apa yang direncanakan Allah itu terjadi seperti apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Nah, dengan bukti-bukti yang ada selama ribuan tahun, orang tetap saja sulit untuk diyakinkan agar mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan Bani Israel. Tetapi apa yang kita baca dalam ayat-ayat di atas adalah mengherankan, bahwa tanpa diyakinkan orang lain dan tanpa mempunyai Alkitab seperti yang ada sekarang, Petrus bisa tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah. Petrus bukanlah orang yang berpendidikan, bukan ahli Taurat, ia hanyalah seorang nelayan sederhana. Petrus hanya diberikan kesempatan untuk mengikut Yesus dan melihat apa yang diperbuat dan diajarkan Yesus dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Nah, Petrus tidak mempunyai kelebihan kecuali dalam hal keras kepala. Dengan demikian sangat sulit dimengerti bagaimana ia adalah satu-satunya murid Yesus yang bisa dengan tegas pada saat itu menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Suatu misteri, saudara. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan apa yang dibalik misteri jawaban Petrus. Nah, dalam Matius pasal 16 ayat 17 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan," siapa saudara? "Melainkan Bapakku yang di sorga." Nah, Yesus menjawab bahwa iman yang dipunyai oleh Petrus bukanlah datang dari dirinya sendiri atau bukan dari orang lain, tetapi datang dari Allah. Hanya Allah sendiri yang bisa menjelaskan siapakah Dia itu. Hanya melalui pernyataan Allah secara pribadi, Petrus bisa mengenal Yesus dengan benar.
Pagi ini kita mempunyai kesempatan untuk menanyai diri kita sendiri, siapakah Yesus bagi kita? Mungkin kita sudah mengenal namanya sejak lama. Mungkin kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mungkin kita sudah melihat hasil kerja Yesus dalam diri orang lain. Tetapi jika kita tidak pernah merasakan bagaimana Yesus bekerja dalam hidup kita, pengenalan kita hanyalah bersifat teoritis. Kita mungkin masih berada dalam hidup yang lama, yang tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hanya Anda yang bisa merasakan ada atau tidaknya kerinduan untuk lebih mengenal Yesus. Karena hanya Allah yang bisa menyatakan dirinya kepada Petrus. Hanya Dia yang bisa membuat Anda percaya sepenuhnya dan berserah kepada Yesus. Apa yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati kita dan membimbing kita ke arah pengenalan yang benar akan Yesus Tuhan kita. Dengan itu hidup kita akan berubah, karena bukan kita sendiri yang hidup dalam diri kita, tetapi Kristus Tuhan kita. Jika selama ini kita hidup untuk diri kita sendiri dan hanya tertarik pada kesenangan duniawi, dengan mengenal Kristus yang sudah mati ganti dosa, kita akan dapat hidup memuliakan Dia setiap hari. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu tercatat dalam Galatia 2 pasalnya, ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Shalom.